Cina, India, Amerika Serikat, 3 negara paling padat penduduk di dunia, gampang disebut, susah diabaikan. Tapi yang keempat jarang dibahas, padahal penting. Indonesia, pemain yang kalem tapi kuat, nggak punya senjata nuklir, nggak suka invasi, jarang masuk berita heboh. Tapi diem-diem, jadi negara yang paling dilirik di planet ini. 280 juta orang sibuk ngurus hidup masing-masing dan perlahan jadi pusat perhatian dunia. Negara-negara besar pada rebutan, pengen deket. Amerika lihat Indonesia sebagai sekutu tenang di kawasan yang rame. Cina lihat nikel, rute dagang, dan mungkin negara yang sopan. Uni Eropa lihat sumber daya buat energi hijau. Australia, tetangga besar yang cuma bisa berharap semuanya tetap damai. Bahkan Arab Saudi mulai mampir, bawa koper kerjaan. Padahal Indonesia jarang ketok pintu siapa-siapa. Tapi entah kenapa, dunia justru terus muncul di depan pintunya. Dan gampang banget buat lihat alasannya. Secara geografis, Indonesia ada di tempat yang super strategis. Negara kepulauan ini terdiri dari lebih dari 17.000 pulau, bentang sepanjang 5.000 km. Luas wilayahnya lebih dari 8 juta kilometer persegi kalau dihitung sama perairannya. Indonesia nguasain beberapa jalur pelayaran paling sibuk di dunia, Selat Malaka, Selat Sunda, dan Selat Lombok. Intinya, semua barang yang mau lewat dari Samudra Hindia ke Cina dan Asia Timur, ya lewat sini. Sekitar 40% perdagangan global lewat Laut Indonesia. Selat Malaka itu bahkan vital banget buat Cina, soalnya 80% impor minyak mereka lewat celah sempit itu. Jadi, ya, tatanan dunia sekarang numpang lewat Indonesia. Buat negara-negara besar, fasilitas di Jakarta lebih berharga daripada 1000 perjanjian. Soalnya, kalau Indonesia mau bikin ribet, kapal-kapal bisa jadi super telat. Tapi uniknya, Indonesia nggak pilih-pilih pihak, nggak ada aliansi kuat, nggak pernah janji kesetiaan, cuma angkat bahu sambil bilang, ya kita lihat aja nanti. Tenang, sopan, senyum dikit, terus semua dikasih harapan secukupnya. Ini yang disebut orang-orang ambiguitas strategis. Ke Amerika, Indonesia bilang, kita percaya Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka. Ke Cina, kita bilang, ayo kerja sama ekonomi. Ke semuanya, yuk ngobrolin soal nikel, sawit, dan karet. Seni bela diri, diplomasi luar negeri, kayak judo. Nggak maksa, tapi pakai semangat semua orang buat keuntungan sendiri. Tapi daya tarik Indonesia bukan cuma soal lokasi. Ekonominya juga lagi naik kenceng. Salah satu ekonomi terbesar di Asia Tenggara. Dan bentar lagi bisa masuk top 15 dunia. Tahun 2050, mungkin bisa jadi top 5. Kenapa bisa naik begitu? Pertama, karena sumber daya. Indonesia itu ibarat harta karun. Setengah nikel dunia datang dari sini. Nikel itu penting banget buat baterai kendaraan listrik. Belum lagi sawit, batu bara, karet. Alam kayak ngasih jackpot buat kita. Tapi sekarang Indonesia nggak mau cuman ekspor bahan mentah. Kita mulai bangun industri pengolahan, manufaktur, sampai teknologi tinggi. Contoh konkret, baterai EV. Dulu kita jual nikelnya aja, sekarang sejak 2020 kita bilang, kalau mau nikel kita, bangun pabrik EV-nya di sini. Jadi bukan sekadar jualan bahan mentah, tapi ngajak dunia bikin barangnya bareng di sini. Tesla, Hyundai, Ford, mereka pada datang. Bawa miliaran dolar buat investasi. Pabrik-pabrik itu isinya kerjasama antara Cina, Amerika, Korea Selatan, tapi semua harus patuh sama aturan Jakarta. Indonesia bilang, kalau mau mineral kami, kalian harus bangun fasilitas di wilayah kami. Ini bagian dari strategi buat naik kelas. Bukan cuma tukang gali, tapi jadi pusat ekonomi hijau. Dan semua ini dilakukan tanpa gertakan militer atau ancaman ekonomi. Simpel aja, kami punya yang kalian mau, tapi kita maunya tumbuh bareng. Bukan cuma dijadikan tempat tambang kalian. Sambil semua itu jalan, hubungan sama Cina juga dijaga rapi. Cina ngasih duit buat proyek-proyek besar, kayak kereta cepat Jakarta-Bandung. Tapi Indonesia nggak ngasih kendali. Kita minta mereka kerja bareng perusahaan lokal, pekerjakan orang Indonesia, dan patuh sama aturan kita. Intinya, bangun boleh, tapi kita yang atur. Kita ambil uangnya,
tapi tetap pegang kemudi. Nggak ada pangkalan militer Cina. Masalah illegal fishing, kita tindak, tapi kita juga latihan bareng Angkatan Laut Amerika. Semuanya balance, keuangan kita juga lumayan sehat, rasio utang ke PDB masih di bawah 40%. Jadi, kalau ada kesepakatan yang curiga, kita bisa tolak tanpa pusing. Terus, kenapa semua investor nyaman? Karena Indonesia itu demokrasi. Nggak sempurna sih, tapi stabil. Nggak ada kudeta, nggak ada pemimpin seumur hidup, politiknya ribut, iya. Tapi sistemnya jalan. Dan itu penting banget buat yang mau naruh duit miliaran dolar. Kelas menengah kita juga gede. Puluhan juta orang masuk ekonomi konsumen tiap tahun. Tahun 2045 nanti, konsumsi rumah tangga diprediksi bakal jadi setengah lebih dari ekonomi nasional. Jadi, wajar aja kalau brand dari Apple sampai Uniqlo pengen dapat tempat duluan. Tapi, yang paling menarik, Indonesia itu punya gaya. Bukan revolusioner kayak Kuba, bukan keras kayak Iran, tapi jadi suara tenang dari selatan global. Moderator yang rasional, nggak teriak, tapi didengar. Negara ini punya populasi raksasa, diplomasi non-blok, dan sumber daya yang bikin semua orang mikir 2 kali. Nggak bikin takut, nggak sok jagoan, tapi kalau datang ke pesta geopolitik, selalu bawa piring berisi nikel dan pulang dengan semua nomor kontak penting. Di dunia yang isinya orang-orang pada teriak minta perhatian, Indonesia cuman bisik-bisik, tapi justru karena itu, semua orang dengerin.